kami dari kelompok 3 kategori subsistem transportasi udara. Sistem transportasi udara. A. Karakteristik dan keunggulan subsistem transportasi. Karakteristik kinerja transportasi udara terbagi dalam beberapa aspek antara lain: 1. Kecepatan, 2. Kelengkapan moda, 3. Ketergantungan kondisi cuaca, 4. Kapasitas, 5. Frekuensi, 6. Biaya-biaya. Dampak transportasi udara. Rekomen adanya angkutan udara mengakibatkan faktor jarak dan geografis, sosial kemasyarakatan. Angkutan udara menyebabkan interaksi budaya, politik dan keamanan atau pertahanan, mobilitas pasukan dan peralatan tempur. Untuk kelebihan transportasi udara, yang pertama, sistem cepat dan efisien. Yang kedua, cocok untuk barang mudah membusuk dan mahal. Ketiga, dapat mencapai area yang sudah dijangkau. Keempat, memungkinkan gerakan yang bebas kemana saja. Untuk kekurangan transportasi udara, yang pertama mahal, yang kedua sangat tergantung pada cuaca, yang ketiga pemeliharaan bandara mahal, yang keempat pesawat ukuran besar tidak dapat di bandara yang kecil, yang kelima suara keras dan polusi tinggi. B. Sejarah transportasi. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara yang diterbangkan pada tahun 1782 oleh Joseph dan Jacques Etienne. Alat transportasi udara tradisional kemudian berkembang menjadi pesawat terbang yang menggunakan sayap dan mesin terbang. Teknologi pesawat terbang pertama kali ditemukan oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Pesawat terbang awal mulanya hanya dapat menampung 1 atau 2 orang saja. Kemudian teknologi pesawat terbang semakin berkembang dengan lahirnya pesawat komersial. Transportasi udara berkembang menjadi pesawat komersil yang mempunyai baling-baling lebih banyak dan membuat pesawat jenis ini bergerak lebih kencang. Selanjutnya, teknologi pesawat jet, di mana pesawat jenis ini menggunakan turbin untuk membuat mereka dapat melaju lebih cepat lagi, dan biasanya pesawat jenis ini digunakan oleh pihak militer untuk berperang. Kecelakaan pertama di dunia penerbangan pada 17 September 1908, April memberikan demonstrasi penerbangan di Fort Meade, Virginia. April terbang bersama Letnan Thomas Selfridge sebagai penumpang. Namun beberapa menit dalam penerbangan, baling-baling pesawat hancur. Sejarah penerbangan transportasi udara di Indonesia. Awal mula penerbangan di Indonesia dimulai pada tahun 1913, yaitu seorang penerbang asal Belanda bernama Hege dalam kegiatan pameran yang berlangsung di Surabaya. Melihat prospek penerbangan sipil maupun militer di Indonesia, maka pada tahun 1942 dua pesawat jenis Fokker F7 milik maskapai penerbangan Belanda mencoba melakukan penerbangan dari Bandara Schiphol, Amsterdam ke Batavia.
Pada tahun 1949 terjadi penerbangan bersejarah membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Kemayoran untuk pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dengan logo dan nama baru Garuda Indonesia. C. Dengan atau penumpang transportasi udara. Pengertian penumpang. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut menggunakan pesawat udara berdasarkan suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Jenis-jenis penumpang pada umumnya terbagi penumpang domestik, penumpang internasional. Menurut Majid Kobo terbagi penumpang biasa, penumpang khusus. Hak penumpang. Penumpang mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat terbang sesuai dengan perjanjian udara yang bersangkutan. Penumpang juga dapat ganti rugi atas kecelakaan yang merugikan penumpang yang bersangkutan. Kewajiban penumpang: 1. Membayar uang angkutan. 2. Mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pengangkut udara. 3. Menunjukkan tiket. 4. Tunduk kepada peraturan-peraturan pengangkut udara. 5. Memberitahukan pada pengangkut tentang barang berbahaya. Penumpang menurut Aflahelin. 1. Mendapatkan pelayanan baik dalam membeli tiket selama penerbangan. 2. Mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan. 3. Menuntut ganti rugi pada pihak pengangkut yang merugikan penumpang. Kewajiban penumpang menurut Aflahelin. 1. Membeli tiket. 2. Mematuhi peraturan yang diperintahkan pihak pengangkut demi kelancaran selama penerbangan. D. Prasarana transportasi udara. Penerbangan diselenggarakan memperkuat hubungan antar bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, menjunjung kedaulatan negara, menunjang pembangunan nasional, memperlancar perekonomian nasional. Kegiatan transportasi udara. Kegiatan transportasi udara terdiri atas transportasi udara niaga, transportasi udara bukan niaga. Bandara udara terdiri atas 1. Bandar udara umum. 2. Bandar udara khusus. Hierarki bandar udara. 1. Bandar udara pengumpul. Dan 2. Bandar udara pengumpan atau penunggang. Berdasarkan penggunaan bandar udara dikelompokkan menjadi bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara, bandar udara yang tidak terbuka untuk melayani angkutan udara. Berdasarkan status bandar udara dikelompokkan menjadi bandar udara umum dan bandar udara yang tidak terbuka. Berdasarkan fungsi ruang lalu lintas dikelompokkan atas controller airspace dan uncontroller airspace.
Sekian atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.